Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Said. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang momentum, impuls, dan hukum kekayaan momentum. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Belum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu standar kompetensi dan indikator pencapaian dalam pembelajaran tentang momentum, impuls, dan hukum kekayaan momentum ini. Perhatikan video berikut. Nah, pada video pertama, truk lebih rusak dibandingkan dengan mobil. Itu disebabkan oleh karena perbedaan massa. Dan pada video selanjutnya, mobil kedua lebih parah rusaknya dibanding mobil pertama. Itu karena perbedaan kecepatan. Nah, momentum ini sangat berhubungan erat dengan massa dan kecepatan. Momentum itu sendiri didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Dengan rumus P sama dengan M kali V. Nah, momentum ini merupakan bilangan vektor, di mana momentum bergerak searah dengan kecepatannya. Sederhananya, momentum adalah ukuran kesulitan menghentikan suatu benda, di mana suatu benda akan sulit dihentikan bila memiliki massa yang besar dan kecepatan yang besar pula. Nah, jika benda memiliki massa yang besar, maka akan semakin sulit juga benda diberhentikan. Atau bisa dibilang momentum berbanding lurus dengan massa. Begitu pula dengan kecepatan juga. Semakin cepat maka akan semakin sulit untuk diberhentikan. Impuls itu sendiri adalah perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum. Atau sederhananya, impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat benda menjadi bergerak. Sebagai contoh, Messi menendang bola penalti. Nah, untuk membuat bola bergerak diperlukan gaya dari Messi dengan menendangnya. Dan ada selang waktu saat kaki diayunkan hingga mengenai bola, sehingga impuls dapat dirumuskan menjadi I sama dengan F kali delta T. Atau sederhananya, impuls adalah gaya kontak antara kaki dengan bola. Dari contoh tersebut. Selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jika jumlah vektor gaya eksternal pada suatu sistem adalah 0, maka momentum total pada sistem tersebut adalah konstan. Sederhananya, jika tidak ada gaya dari luar, maka momentum awal akan sama dengan momentum akhir. Atau jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Sebagai contoh bisa kita lihat bandul yang bergerak pada video ini. Nah, bandul ini bergeraknya secara konstan dari posisi awal dengan posisi setelah bertumbukan. Selanjutnya adalah contoh penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah Anda nonton tinju? Nah, sarung tinju yang digunakan oleh petinju itu berfungsi untuk memperlama bekerja gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulan tersebut memiliki kontak yang lebih lama. Maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil. Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang. Jadi intinya sarung tinju dibuat untuk memperkecil gaya impuls atau gaya kontak. Nah, hal itu juga yang terjadi pada busa yang ada pada helm, matras pada saat olahraga, dan pada penggunaan airbag juga. Contoh lain dari penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah palu atau pemukul. Nah, mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Nah, kalau gaya impuls lebih besar, maka paku yang dipukul oleh palu akan tertanam lebih dalam. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada mobil bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon. Dengan massa mobil tersebut adalah 200 kg. Berapakah momentum mobil tersebut? Nah, oke, kita langsung aja ke jawabannya ya. Pertama, diketahui kecepatan dari mobil tersebut adalah 50 meter per sekon. Jadi V-nya sama dengan 50 meter per sekon. Lalu, massa mobil tersebut adalah 200 kg. Diketahui massa adalah 200 kg. Seperti yang kita tahu bahwa rumus momentum adalah
P sama dengan M kali V. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan saja. M-nya yang tadi diketahui adalah 200 kg dikali 50 meter per sekon sebagai pi, sehingga menghasilkan 10.000 kg meter per sekon. Itulah momentum yang dihasilkan oleh mobil tersebut. Selanjutnya soal atau evaluasi. Jadi di sini saya punya soal untuk dikerjakan sebagai evaluasi dari hasil pembelajaran setelah menonton video ini. Dan akhirnya selesai pembelajaran kita kali ini. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat dan mudah dimengerti oleh teman-teman yang menonton saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.